Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Sparta. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Elements of Research Design dalam mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagian dalam perancangan penelitian, khususnya berdasarkan buku Research Method for Business, A Skill Building Approach karya Uma Skaran dan Roger Boji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia dan ada partner saya yaitu Bintang, Ica, dan Rizky. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Eh, Pertama ada latar belakang dari CH6, Element of Research Design. Dalam dunia penelitian bisnis, proses penelitian tidak berhenti pada perumusan masalah, kajian literatur, serta pengembangan kerangka teori dan hipotesis. Setelah semua tahap awal tersebut dilakukan, langkah yang sangat krusial adalah merancang bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Tahap inilah yang dikenal sebagai research design atau desain penelitian. Desain penelitian merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas keseluruhan penelitian. Tanpa desain yang tepat, penelitian yang dilakukan beresiko menghasilkan data yang tidak relevan, analisis yang tidak akurat, serta kesimpulan yang menyesatkan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti harus terlebih dahulu menyusun rencana yang sistematis mengenai strategi, setting, tingkat intervensi, unit analisis, serta horizon waktu penelitian. Kemudian, dalam praktik bisnis modern yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas, pengambilan keputusan tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman semata. Organisasi menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah, mulai dari persaingan global, perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, hingga regulasi pemerintah yang semakin kompleks. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian yang dilakukan harus dirancang secara matang agar mampu memberikan hasil yang valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya, bab 6 membahas secara mendalam mengenai elemen-elemen utama dalam research design. Elemen-elemen tersebut mencakup yang pertama ada strategi penelitian atau research strategies. Yang kedua, tingkat intervensi penelitian, extent of researcher, interference. Yang ketiga, setting penelitian, contrived atau non-contrived. Yang keempat, unit yang analisis atau individu, kelompok, organisasi, dan lainnya. Yang terakhir, yang kelima, horizon, waktu penelitian, atau cross-sectional atau longitudinal. Setiap elemen ini memiliki implikasi besar terhadap validitas internal dan eksternal penelitian. Sebagai contoh, penelitian dengan intervensi tinggi mungkin memiliki kontrol variabel yang lebih kuat, tetapi kurang mencerminkan kondisi dunia nyata. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan dalam setting alami mungkin lebih realistis, tetapi sulit mengontrol variabel pengganggu. Oleh karena itu, peneliti harus memahami trade-off yang terjadi dalam setiap pilihan desain. Selain itu, pemilihan unit analisis yang tepat sangat menentukan ketepatan kesimpulan penelitian. Kesalahan dalam menentukan unit analisis dapat menyebabkan generalisasi yang keliru dan rekomendasi yang tidak sesuai dengan konteks organisasi. Begitu pula dengan penentuan horizon waktu penelitian yang akan mempengaruhi kemampuan peneliti dalam mengamati perubahan atau dinamika suatu fenomena. Kemudian,
Bab ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan antara perumusan masalah dan tahap pengumpulan data. Research design memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan selaras dengan tujuan penelitian. Dengan desain yang baik, penelitian tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi menjadi tetapi juga menghasilkan bukti ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Secara keseluruhan, dari bab 6 ini menegaskan bahwa desain penelitian bukan sekedar aspek teknis, melainkan bagian strategis dari keseluruhan proses penelitian. Keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh seberapa tepat dan matang desain yang digunakan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai elemen-elemen research design menjadi kompetensi penting bagi mahasiswa peneliti maupun manajer yang ingin menghasilkan penelitian berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada elemen of research design. Yang pertama itu ada introduction atau pengantar research design. Research design atau desain penelitian adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dia berfungsi sebagai cetak biru blueprint yang memandu peneliti dari awal hingga akhir penelitian. Setelah yang pertama ada satu yang pertama masalah dirumuskan. Yang kedua literatur review dilakukan. Yang ketiga teori dan hipotesis dikembangkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan desain penelitian yang tepat. Desain penelitian menjawab pertanyaan penting seperti apakah bersifat apakah penelitian bersifat kuantitatif atau kualitatif? Yang kedua, apakah penelitian dilakukan di lapangan atau laboratorium? Yang ketiga, apakah data dikumpulkan dalam satu kali atau berulang? Yang keempat, apakah data manipulasi variabel atau tidak? Tanpa desain penelitian yang baik, hasil penelitian bisa bias, tidak valid, atau tidak dapat dipercaya. Introduction. Yang selanjutnya ada introduction atau pengantar research design. Poin-poin utama dari introduction yang pertama itu ada research design adalah blueprint penelitian. Yang kedua menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan. Yang ketiga menentukan jenis data yang dikumpulkan, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, menghubungkan research question dengan hasil penelitian. Kemudian yang kedua ada research design. Apa itu research design? Research Research design adalah keputusan strategis yang menentukan bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis. Desain penelitian memastikan bahwa yang pertama itu data dikumpulkan relevan dengan masalah. Yang kedua, proses penelitian efisien. Yang ketiga, hasil penelitian valid dan dapat dipercaya. Misalnya, jika ingin mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja, penelitian harus memutuskan ada 4 opsi. Yang pertama, apakah menggunakan survei. Yang kedua, apakah menggunakan eksperimen.
Yang ketiga, apakah dilakukan dalam kondisi alami? Yang keempat, apakah mengamati individu atau tim? Kemudian, kesalahan memilih desain dapat menyebabkan, yaitu ada tiga. Data tidak menjawab masalah, analisis tidak tepat, dan yang terakhir, kesimpulan tidak akurat. Poin-poin selanjutnya, poin-poin utama dari research design itu ada menentukan yang pertama strategi penelitian atau research strategi, yang kedua tingkat intervensi peneliti, yang ketiga setting penelitian atau natural atau contrived, yang keempat unit analysis, yang kelima time horizon atau cross sectional atau longitudinal, yang keenam metode pengumpulan data. Selanjutnya ada elemen yang ketiga, elemen of research design. Elemen utama dalam research design yang pertama research strategi, yang kedua ada extent of researcher interference, yang ketiga study setting, yang keempat unit of analysis, yang kelima time horizon. Selanjutnya itu ada menentukan pendekatan utama penelitian dari research strategi. Pertama ada survei, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga ada case study, yang keempat etnografi, yang kelima grounded theory, yang keenam action research. Strategi ini dipilih berdasarkan yang pertama tujuan penelitian, yang kedua jenis pertanyaan penelitian, yang ketiga sifat data, yang kedua extent of researcher interference, menunjukkan sejauh mana peneliti ikut campur dalam situasi penelitian. Itu ada minimal interference, observasi observasi alami, high interference, manipulasi variabel atau eksperimen. Semakin tinggi intervensi, semakin kuat kontrol variabel. Tapi semakin rendah naturalisasi atau realitas situasi. Kemudian yang ketiga, setting contrived. Yang ketiga, study setting. Contrived setting atau lingkungan buatan atau laboratorium. Non-contrived setting, lingkungan alami atau organisasi nyata. Penelitian di laboratorium lebih terkontrol, tetapi mencerminkan dunia nyata. Penelitian di lapangan lebih realistis, tetapi lebih sulit dikontrol. Kemudian yang keempat, unit of analysis, menentukan siapa atau apa yang dianalisis. Yang pertama ada individu, diat, atau pasangan, kelompok, organisasi, industri, dan negara. Kesalahan menentukan unit analisis dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, time horizon, cross sectional, data dikumpulkan sekali, longitudinal, data dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Penelitian longitudinal lebih kuat untuk melihat perubahan, tetapi membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Kemudian yang keempat, research strategies. Beberapa strategi penelitian utama. Yang pertama yaitu ada eksperimen, yang kedua survey research, yang ketiga ethnography, yang keempat case study, yang kelima grounded theory, yang keenam action research. Satu, yang pertama ada eksperimen. Dari eksperimen ini ada tiga, yaitu yang pertama ada manipulasi variabel independen, mengukur pengaruh terhadap variabel independen, cocok untuk penelitian kasual atau cause effect. Contohnya meneliti apakah sistem insentif baru meningkatkan produktivitas. Kelebihannya ada kontrol tinggi,
Kemudian ada validitas internal kuat, kekurangannya ada kurang natural. Kemudian survei yang kedua ada survei research, gunakan kuesioner data dari banyak responden, cocok untuk penelitian deskriptif dan korelasional. Contohnya ada survei kepuasan pelanggan. Kelebihan, yang pertama itu ada efisien, yang kedua bisa mencakup sampel besar, yang kemudian kekurangan tidak selalu menunjukkan sebab akibat. Yang ketiga itu ada etnografi. Pertama ada pendekatan kualitatif, kemudian penelitian terlibat langsung dalam lingkungan sosial, yang terakhir mendalami budaya dan perilaku. Etnografi ini cocok untuk studi budaya organisasi. Yang keempat ada case study. Studi mendalam pada satu atau beberapa kasus. Yang kedua fokus pada konteks nyata, cocok untuk masalah kompleks dalam organisasi tertentu. Yang kelima ada grounded theory, membangun teori dari data, tidak dimulai dengan hipotesis, cocok untuk topik yang masih sedikit diteliti. Yang keenam ada action research, penelitian sambil melakukan perubahan kolaboratif antara peneliti dan organisasi, cocok untuk perbaikan sistem organisasi secara langsung. Nah, dari kesimpulan research design adalah fondasi penting dalam peneliti karena yang pertama itu ada menentukan arah penelitian, yang kedua menjamin validitas hasil, yang ketiga menghubungkan masalah dengan solusi ilmiah, yang keempat membantu peneliti memilih strategi terbaik, kemudian desain penelitian yang tepat akan menghasilkan penelitian yang sistematif, sistematis, objektif, dapat dipercaya, relevan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya itu adalah elemen lanjutan research design. Next. Yang pertama, ini ada extent of researcher interference atau tingkat interferensi peneliti. Di sini terdapat poin-poin utamanya. Yang pertama, itu menunjukkan sejauh mana peneliti ikut campur dalam situasi penelitian. Kemudian yang kedua, itu ada dua tingkat utama. Yang pertama, minimal interference, dan yang kedua, high interference. Kemudian, poin yang ketiga itu berkaitan erat dengan tujuan penelitian atau deskriptif atau kausal. Kemudian, untuk poin terakhir, itu semakin tinggi intervensinya, maka semakin tinggi juga kontrol variabelnya. Next. Extent of researcher interference ini mengacu pada seberapa besar keterlibatan peneliti dalam memanipulasi kondisi penelitian. Yang pertama ini ada minimal interference, yaitu terdiri dari peneliti hanya mengamati situasi apa adanya. Terus yang kedua, tidak ada manipulasi variabel. Dan yang ketiga, biasanya digunakan dalam yang pertama studi deskriptif dan juga studi korelasional. Di sini ada contohnya juga. Contohnya itu meneliti hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja tanpa mengubah kondisi kerja. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama situasi alami, yang kedua realistis, dan yang terakhir validitas eksternal tinggi. Kemudian kekurangannya itu tidak bisa membuktikan sebab akibat secara kuat. Next. Terus yang kedua ada high interference, itu terdiri dari peneliti memanipulasi variabel independen, terus kemudian digunakan dalam penelitian eksperimental dan bertujuan menguji hubungan sebab akibat.
Contohnya yaitu mengubah sistem insentif untuk melihat dampaknya terhadap produktivitas. Kemudian kelebihannya itu yang pertama yaitu kontrol variabel lebih baik, terus yang kedua validitas internal tinggi, dan yang terakhir bisa membuktikan hubungan kausal. Kemudian kekurangannya itu adalah kurang natural dan juga bisa mempengaruhi perilaku responden. Kemudian di sini ada inti konsepnya. Inti konsepnya itu jika semakin tinggi intervensi, maka semakin kuat juga kontrol internalnya. Dan semakin rendah intervensi, maka semakin realistis kondisi penelitian. Dan peneliti harus memilih tingkat intervensi sesuai dengan tujuan penelitian. Next. Kemudian ada study setting atau contrived versus non-contrived. Study setting ini menjawab pertanyaan seperti di mana penelitian ini dilakukan. Ada dua jenis setting. Yang pertama itu ada contrived setting atau lingkungan buatan. Terus yang kedua ada non-contrived setting atau lingkungan alami. Next. Yang pertama kan ada contrived setting, yaitu dilakukan dalam lingkungan yang dikontrol, misalnya laboratorium. Terus ada peneliti menciptakan kondisi tertentu, dan biasanya untuk eksperimen. Contohnya, simulasi keputusan investasi dalam laboratorium dengan skenario tertentu. Kemudian ada kelebihannya. Yang pertama, kontrol tinggi terhadap variabel dan mengurangi pengaruh faktor luar. Sementara kekurangannya yaitu kurang mencerminkan dunia nyata dan responden bisa bersikap tidak natural. Next. Next yang kedua itu ada non-contrived setting, yaitu penelitian dilakukan di lingkungan nyata, kemudian tidak ada manipulasi kondisi, dan biasanya dalam organisasi atau perusahaan langsung. Contohnya, itu meneliti motivasi kerja karyawan di kantor mereka. Kemudian di sini ada kelebihannya. Kelebihannya itu situasi realistis dan juga hasil lebih relevan secara praktis. Kemudian untuk kekurangannya itu sulit mengontrol variabel luar dan juga banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Inti konsepnya, jika ingin kontrol tinggi, maka gunakan contrived setting. Dan jika ingin realistis tinggi, maka gunakan non-contrived setting. Peneliti sering menghadapi trade-off antara kontrol dan realisme. Next. Kemudian topik selanjutnya itu ada unit of analysis atau unit analisis. Unit of analysis adalah siapa atau apa yang dianalisis dalam penelitian. Nah, unit analisis ini bisa berupa yang pertama ada individu, terus ada DYAD atau dua orang misalnya atasan dan bawahan. Kemudian yang ketiga ada kelompok, kemudian ada organisasi dan juga ada industri serta ada negara. Unit of analysis ini sangat penting karena menentukan jenis data yang dikumpulkan, kemudian teknik analisis yang digunakan, dan juga cara menarik kesimpulan. Next. Yang pertama ini dalam unit of analysis ada individu. Contoh dari individu itu yaitu meneliti kepuasan kerja karyawan. Data dikumpulkan dari setiap individu. Kemudian ada DYAD, contohnya itu hubungan antara manajer dan karyawan. Fokusnya ini pada interaksi dua pihak. Kemudian yang ketiga ada kelompok. Contohnya itu ada efektivitas tim proyek. Analisis ini dilakukan pada level tim, bukan individu. Kemudian yang keempat ada organisasi. Contoh dari organisasinya ini yaitu strategi perusahaan dan kinerja perusahaan. Data agregatnya digunakan. Next. Kemudian yang kelima atau yang terakhir
Itu ada industri atau negara, contohnya itu dampak regulasi terhadap industri perbankan. Kemudian di sini ada kesalahan umumnya juga. Kesalahan umumnya yaitu mengumpulkan data individu, tetapi menarik kesimpulan tentang organisasi. Itu juga disebut sebagai ecological fallacy. Kemudian unit analisis harus konsisten dari awal sampai akhir penelitian. Next. Kemudian ini ada pentingnya menentukan unit of analysis secara tepat. Di sini ada poin-poin utamanya. Yang pertama, itu harus sesuai dengan research question. Terus yang kedua, itu menentukan desain penelitian. Yang ketiga, mempengaruhi metode pengumpulan data. Keempat, mempengaruhi teknik analisis statistik. Dan yang terakhir itu menghindari kesalahan generalisasi. Next. Kemudian di sini ada penjelasan dari pentingnya menentukan unit of analysis secara tepat. Jadi jika research question berbunyi, apakah kepemimpinan mempengaruhi kinerja tim, maka unit analisis sama dengan tim, bukan individu. Kemudian jika pertanyaannya apakah stres kerja mempengaruhi kepuasan karyawan, maka unit analisis sama dengan individu. Itu menentukan unit analisis yang salah dapat menyebabkan yang pertama bias penelitian, kemudian kesimpulan keliru, kemudian rekomendasi tidak tepat. Next. Kemudian ada kesimpulan dalam research design, peneliti harus menentukan yang pertama seberapa besar intervensi dilakukan, terus yang kedua di mana penelitian dilakukan, dan yang ketiga siapa atau apa yang dianalisis. Terus ketiga elemen ini sangat menentukan validitas penelitian, kualitas hasil penelitian, dan ketepatan kesimpulan. Kemudian desain penelitian yang baik bukan hanya tentang metode, tetapi tentang kesesuaian antara yang pertama tujuan penelitian, kemudian ada setting, intervensi, dan juga unit analisis. Dan pada bagian kesimpulan ini menegaskan bahwa unit of analysis menentukan fokus analisis. Kemudian time horizon menentukan dimensi waktu penelitian. Kemudian mixed methods memperkaya pemahaman fenomena. Kemudian ada trade-off adalah realitas dalam desain penelitian. Kemudian transparansi adalah kunci kredibilitas ilmiah. Kemudian desain penelitian bukan proses yang kaku, tetapi proses pengambilan keputusan metodologis yang mempertimbangkan keseimbangan antara idealisme ilmiah dan realitas praktis. Penelitian yang baik bukan berarti sempurna, tetapi dapat dirancang secara sadar, terus dilakukan secara sistematis, kemudian dijelaskan secara transparan, dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan memahami bagian ini, mahasiswa tidak hanya belajar bagaimana meneliti, tetapi juga belajar bagaimana membuat keputusan metodologis yang bertanggung jawab. Kemudian ada penjelasan tentang pentingnya transparansi juga, yaitu menekankan bahwa kredibilitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh kekuatan desain, tetapi juga oleh transparansi peneliti. Peneliti harus menjelaskan yang pertama mengapa memilih desain tertentu, kemudian apa saja keterbatasan penelitian, kemudian dampak kompromi terhadap hasil, dan yang terakhir saran untuk penelitian selanjutnya.
Transparansi menjaga integritas ilmiah dan meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap hasil penelitian. Kemudian ada penjelasan dari suboptimal research design juga. Karena keterbatasan sumber daya, desain penelitian sering tidak ideal. Namun yang penting adalah peneliti sadar akan kompromi tersebut. Kemudian peneliti menjelaskan keterbatasan secara transparan. Kemudian peneliti tidak mengklaim hasil melebihi kapasitas desain. Penelitian manajemen sering tidak bisa sepenuhnya eksperimental seperti ilmu sains murni karena melibatkan faktor manusia, budaya organisasi, dan lingkungan yang dinamis. Kemudian ada juga penjelasan tentang trade-off dalam research design. Bagian ini sangat penting karena menekankan realitas penelitian di dunia nyata. Dalam praktiknya, peneliti sering menghadapi keterbatasan waktu, biaya, akses organisasi, dan juga sumber daya. Akibatnya, terjadi trade-off antara rigor ilmiah atau ketelitian dan kontrol tinggi, kemudian pertimbangan praktis atau efisiensi dan keterbatasan. Contoh trade-off itu adalah yang pertama, longitudinal atau diganti cross-sectional, kemudian ada eksperimen yang diganti sebagai survei, kemudian ada sampel besar, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Keputusan ini menurunkan tingkat rigor, tetapi membuat penelitian lebih realistis dan dapat dilakukan. Kemudian ada mixed methods. Bagian ini menekankan bahwa dalam penelitian manajemen dan bisnis seringkali satu metode saja tidak cukup. Mixed methods menggabungkan antara pendekatan kuantitatif seperti angka, statistik, dan pola, dan juga pendekatan kualitatif seperti makna, pengalaman, dan konteks. Tujuannya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, mengurangi kelemahan masing-masing metode, dan meningkatkan validitas temuan. Namun, mixed methods meningkatkan kompleksitas desain karena perencanaan lebih rumit, analisis lebih kompleks, dan membutuhkan keahlian dua pendekatan. Meski demikian, dalam konteks manajemen yang kompleks dan melibatkan faktor manusia, mixed methods sering memberikan gambaran yang lebih realistis. Kemudian ada time horizon atau dimensi waktu penelitian. Time horizon ini menjawab pertanyaan penting seperti apakah penelitian dilakukan pada satu waktu tertentu atau dalam periode waktu yang panjang. Terdapat dua jenis utama. Yang pertama, cross-sectional study, yaitu data dikumpulkan satu kali, menggambarkan kondisi saat itu, cepat dan efisien, dan biaya lebih rendah. Namun kelemahannya adalah tidak dapat mengamati perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian ada longitudinal study, yaitu data dikumpulkan dalam beberapa periode, terus dapat melihat tren dan perubahan, kemudian lebih kuat dalam mengamati dinamika. Tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih besar, dan komitmen responden. Kemudian yang terakhir itu ada unit of analysis. Itu kesimpulannya penentuan unit analysis adalah salah satu keputusan paling krusial dalam desain penelitian. Unit analisis menentukan tingkat agregasi data yang dianalisis, apakah individu, kelompok, organisasi, atau bahkan budaya dan negara. Kesalahannya dalam menentukan unit analisis dapat menyebabkan kesalahan generalisasi, bias dalam interpretasi data, dan ketidaksesuaian antara tujuan dan analisis. Contohnya, jika data dikumpulkan dari individu, tetapi kesimpulan ditarik untuk organisasi tanpa agregasi yang tepat, maka terjadi ecological fallacy. Oleh karena itu, konsistensi antara research question, unit analisis, dan teknik analisis statistik sangat penting untuk menjaga validitas penelitian. Intinya, unit analisis menentukan fokus utama penelitian dan arah interpretasi hasil. Next. Kemudian yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada unit of analysis lanjutan. Next. Unit of analysis itu ada individuals, DAD, groups, organization, cultures.
Unit of analysis adalah tingkat atau objek utama yang menjadi fokus analisis dalam penelitian. Penentuan unit analisis harus sesuai dengan tujuan penelitian agar hasilnya valid dan tidak terjadi kesalahan generalisasi. Individuals atau individu fokus pada satu orang secara terpisah seperti sikap, persepsi, motivasi, atau kinerja individu. Diets atau dua pihak atau relasi menganalisis hubungan antara dua individu yang saling berinteraksi seperti atasan, bawahan, atau penjual, pembeli. Groups atau kelompok yaitu berfokus pada dinamika tim atau kelompok seperti kerjasama, konflik, dan kohesivitas kelompok. Organization atau organisasi menganalisis organisasi sebagai satu kesatuan sistem termasuk struktur, budaya, dan strategi perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada kultur atau budaya, yaitu mengkaji nilai, norma, dan kebiasaan dalam suatu masyarakat atau lintas negara atau cross-cultural research. Nah, unit of analysis adalah tingkat atau objek utama yang dianalisis dalam penelitian, yang artinya kita itu harus menentukan siapa atau apa yang sebenarnya menjadi fokus analisis. Penentuan unit analisis ini harus selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jika tidak sesuai, maka hasil penelitiannya itu bisa menjadi salah diinterpretasikan. Unit analisis ini juga akan menentukan metode pengolahan data yang digunakan, apakah analisis dilakukan pada level individu, kelompok, atau organisasi. Next. Unit of analysis, konsep dasarnya itu ada unit of analysis tingkat agresi data yang dianalisis. Menjawab pertanyaan siapa atau apa yang diteliti, yaitu harus selaras dengan yang pertama rumusan masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga hipotesis. Menentukan teknik analisis statistik atau interpretatif kesalahan, menentukan unit analisis juga untuk kesimpulan bisa bias. Next. Next. Jenis-jenis unit of analysis itu, individunya itu ada karyawan, manajer, konsumen, investor, bisa digunakan ketika fokus pada perilaku, sikap, persepsi individu. Lalu yang kelompoknya itu ada tim kerja, departemen, kelompok pelanggan, digunakan ketika meneliti dinamika kelompok atau interaksi sosial. Lalu di organisasi ada perusahaan, rumah sakit, lembaga pendidikan digunakan ketika fokus pada sistem budaya atau kebijakan organisasi. Di sini kita bisa melihat terdapat beberapa jenis unit of analysis. Yang pertama itu kan ada individu. Nah, individu ini digunakan ketika penelitiannya itu fokus pada perilaku, sikap, persepsi, atau kinerja seseorang. Nah, yang kedua, ada kelompok. Kelompoknya itu digunakan ketika yang dianalisis adalah dinamika tim, kerjasama, atau konflik dalam kelompok. Lalu yang ketiga itu ada organisasi. Nah, organisasi itu fokusnya pada sistem kebijakan, struktur, atau budaya organisasi secara keseluruhan. Semakin tinggi level unit analisis, semakin luas juga cakupan analisisnya.
Boleh di next. Pentingnya konsistensi unit of analysis, yaitu yang pertama itu datanya itu tidak boleh dikumpulkan dari individu, tetapi unit analisisnya bisa organisasi. Contohnya, kuesionernya itu ke karyawan. Tujuannya untuk menilai budaya perusahaan. Unit analisisnya itu organisasi. Mengapa penting? Yang pertama itu untuk mencegah kesalahan mencegah kesalahan generalisasi, lalu menentukan metode statistik yang tepat, menjamin validitas hasil penelitian. Nah, hal yang penting di sini adalah konsistensi. Seringkali datanya itu dikumpulkan dari individu, tetapi unit analisisnya sebenarnya organisasi. Contohnya, peneliti menyebar kuesioner ke karyawan, tetapi tujuannya itu penelitiannya adalah menilai budaya perusahaan, maka unit analisis adalah organisasi individu. Jika peneliti salah menentukan unit analisis, maka bisa terjadi kesalahan generalisasi dan kesimpulan menjadi tidak valid. Next. Berikutnya ada time horizon atau dimensi waktu penelitian. Time horizon ini merupakan kerangka waktu pengumpulan data. Apakah penelitian dilakukan sekali atau dalam periode waktu tertentu? Terdapat dua jenis utama. Yang pertama itu cross-sectional, yang kedua itu longitudinal. Pemilihannya tergantung tujuan penelitian, lalu ketersediaan waktu, biaya, kompleksitas analisis. Time horizon ini juga berkaitan dengan dimensi waktu dalam penelitian, yang artinya penelitian dilakukan dalam satu waktu saja atau dalam beberapa periode waktu. Pemilihan time horizonnya itu tergantung pada tujuan penelitian, ketersediaan waktu, biaya, dan kompleksitas analisis. Terdapat dua jenis utama, yaitu cross-sectional dan longitudinal. Next. Selanjutnya ada cross-sectional study, yaitu cross-sectional study adalah penelitian yang mengumpulkan data pada satu waktu tertentu untuk menggambarkan kondisi atau hubungan antar variabel saat itu saja. Desain ini cepat, efisien, dan sering digunakan dalam survei bisnis. Data dikumpulkan pada satu titik waktu, menggambarkan kondisi saat itu, tidak mengamati perubahan dari waktu ke waktu, paling umum digunakan dalam penelitian bisnis. Karakteristiknya yang pertama itu lebih cepat, yang kedua biaya lebih rendah, yang ketiga cocok untuk survei. Contohnya, yang pertama survei keputusan pelanggan tahun 2024, yang kedua analisis tingkat stres kerja saat ini. Data dikumpulkan sekali saja untuk menggambarkan kondisi atau hubungan antar variabel pada saat itu. Desain ini tuh juga paling sering digunakan karena lebih cepat dan efisien. Namun kelemahannya itu adalah tidak dapat melihat perubahan dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya hanya snapshot kondisi saat ini. Boleh di next. Berikutnya ada perbandingan cross versus longitudinal, yaitu ada aspeknya itu waktu, tujuan, biaya, analisis, hubungan sebab akibat. Cross-sectionalnya itu waktunya itu satu kali, tujuannya itu gambar kondisi, biayanya relatif murah, analisisnya itu sederhana, hubungan sebab akibatnya terbatas. Longitudinalnya itu waktunya berulang, tujuannya melihat perubahan, biayanya lebih mahal, analisisnya lebih kompleks, hubungan sebab akibatnya lebih kuat. Pemilihan desain waktunya mempengaruhi kualitas intervensi penelitian. Next. Nah, mixed methods ini konsep dan tujuannya. Mixed methods ini kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Mengapa digunakan? Data kuantitatif memberikan angka dan pola statistik. Data kualitatif memberikan penjelasan mendalam. Tujuannya untuk mendapatkan
pemahaman komprehensif, meningkatkan validitas hasil, yang terakhir mengurangi kelemahan masing-masing metode. Dengan menggabungkan keduanya, peneliti ini dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan valid, yaitu dengan menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Boleh di next. Nah, berikutnya itu ada kelebihan dan tantangannya. Kelebihannya yaitu kelebihan mixed methods yaitu yang pertama data lebih lengkap dan kaya. Yang kedua perspektif lebih luas. Yang ketiga hasil lebih kuat secara akademik. Tantangannya itu yang pertama perencanaan lebih rumit. Yang kedua analisis lebih kompleks. Yang ketiga membutuhkan keahlian dua metode. Kesimpulan umumnya, unit of analysis menentukan fokus analisis penelitian. Time horizon itu menentukan dimensi waktu penelitian. Mixed methods-nya itu memberikan pendekatan lebih komprehensif. Ketiganya adalah elemen penting dalam menyusun desain penelitian yang sistematis dan kuat. Mixed methods-nya itu kan memiliki beberapa kelebihan, seperti data yang lebih lengkap, analisis yang lebih kaya, dan validitas yang lebih kuat. Namun pendekatan ini itu juga memiliki tantangannya, seperti perencanaannya yang lebih rumit, waktu penelitian lebih lama, dan analisis yang lebih kompleks. Sebagai kesimpulan unit of analysis, time horizon dan mixed method merupakan elemen penting dalam desain penelitian. Ketiganya ini menentukan bagaimana penelitiannya ini dilakukan, bagaimana data dianalisis, serta seberapa kuat hasil penelitian yang diperoleh. Boleh di next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan untuk research design. Boleh next slide-nya. Apa itu research design? Research design itu adalah sebuah rencana sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Biasanya research design itu poin-poinnya menggunakan yang pertama menentukan metode, lalu setting, lalu ada waktu dan unit analisis. Lalu yang kedua memastikan penelitian tersebut valid dan relevan. Boleh di next. Next. Lalu belum cukup. Lalu di sini trade-off and compromises in research design. Bagian ini akan membahas bahwa dalam merancang penelitian, peneliti harus membuat keputusan penting terkait yang pertama strategi penelitian, kedua tingkat intervensi peneliti, yang ketiga unit analisa, lalu keempat time horizon, dan yang kelima tingkat rigor atau ketelitian ilmiah. Namun dalam praktiknya keterbatasan waktu dan biaya sering menyebabkan kompromi dalam desain penelitian. Contoh sebentar. Ya, boleh di next. Lalu di sini ada trade-off antara rigor dan practical constraints. Sering terjadi trade-off antara rigor ilmiah atau desain lebih kuat dan valid dengan pertimbangan praktis atau waktu, biaya, sumber daya. Contohnya itu contoh kompromi yang pertama ada kontrol seksional studi longitudinal studi. Yang kedua ada field study become experimental design.
Lalu yang ketiga ada sampel kecil, big mythos, sampel besar. Mengapa terjadinya trade-off? Trade-off terjadi dikarenakan kita hidup dalam keterbatasan. Beberapa keterbatasan utama yaitu dengan adanya waktu yang terbatas, biaya terbatas, akses data terbatas, dan tidak semua variabel bisa dikontrol. Misalnya, perusahaan ingin hasil cepat, lalu maka akan memilih survei online. Namun survei online mungkin kurang mendalam dibandingkan wawancara secara langsung. Jika ingin hasil yang sangat akurat, maka akan membutuhkan eksperimen dan observasi jangka panjang, namun itu membutuhkan biaya besar. Jadi setiap keputusan desain selalu melibatkan pilihan dan pengorbanan. Boleh di next. Lalu di sini ada suboptimal research design karena keterbatasan sumber daya. Peneliti mungkin tidak menggunakan desain yang paling ideal, lalu menurunkan tingkat rigor, lalu menggunakan metode yang lebih sederhana. Keputusan ini harus dilakukan secara sadar dan dijelaskan dalam laporan penelitian. Boleh next. Mengapa studi manajemen tidak sepenuhnya ilmiah? Penelitian manajemen sering yang pertama menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, lalu yang kedua menghadapi keterbatasan akses organisasi, lalu yang ketiga dipengaruhi faktor manusia dan organisasi. Karena itu desain penelitian tidak selalu dapat sepenuhnya dikontrol secara eksperimen sains murni. Boleh di next. Lalu di sini ada mixed methods dan kompleksitas desain. Mixed methods dan kompleksitas desain. Mixed methods research yang pertama itu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Lalu yang ketiga akan meningkatkan kompleksitas desain. Desain yang kompleks akan memerlukan penjelasan yang lebih jelas dalam laporan penelitian. Maka di sini akan membutuhkan observasi secara langsung dan akan berkepanjangan. Boleh di next. Pentingnya kejelasan dan transparansi. Terlepas dari kompleksitas desain, peneliti juga harus yang pertama jelas dalam menjelaskan setiap aspek desainnya. Lalu yang kedua, transparan mengenai keterbatasannya. Lalu yang ketiga, menyatakan alasan kompromi yang dibuat. Hal ini penting sebelum memulai pengumpulan data. Boleh next. Lalu di sini ada contoh kasusnya. Seorang mandor percaya bahwa rendahnya efisiensi operator mesin disebabkan oleh tingginya tingkat asap di workshop. Ia ingin membuktikan hal ini melalui penelitian. Lalu pertanyaannya, apakah ini studi kausal atau korelasional? Yang pertama. Lalu yang kedua, apakah termasuk exploratory, deskriptif, atau casual studi? Lalu yang ketiga, apakah termasuk field study, lab eksperimen, atau field eksperimen? Boleh di next. Nah, ini akan jawaban dari soal-soal tersebut. Yang pertama ini adalah studi kausal karena ingin membuktikan hubungan sebab akibat antara asap dan efisiensi kerja. Lalu termasuk casual studi karena bertujuan menguji apakah satu variabel akan menyebabkan perubahan pada variabel. Lalu yang terakhir, jika dilakukan di workshop asli tanpa manipulasi ketat, maka termasuk field study atau field eksperimen. Boleh di next. Lalu di sini ada contoh soal lagi.
Yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur ingin mengetahui apakah sistem kerja hybrid meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Manajemen awalnya merencanakan yang pertama, studi longitudinal selama 2 tahun. Yang kedua, eksperimen dengan kelompok kontrol. Ketiga, sampel dari 10 cabang di seluruh Indonesia. Namun, karena keterbatasan anggaran dan tekanan waktu, penelitian akhirnya diubah menjadi yang pertama ada cross-sectional study, lalu yang kedua survei online 1 kali, dan yang terakhir sampel dari 2 cabang saja. Lalu di sini pertanyaannya adalah, yang pertama, identifikasi trade-off yang terjadi dalam perubahan desain tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi tingkat rigor penelitian. Lalu yang ketiga, apakah penelitian tersebut masih dapat disebut sebagai casual study? Jelaskan alasan metodologisnya. Lalu yang terakhir pertanyaannya adalah, apa yang harus dijelaskan peneliti dalam laporan agar penelitian tetap kredibel? Boleh di next. Lalu di sini saya akan memberikan jawabannya dari pertanyaan yang tadi. Trade-off yang terjadi di antaranya yang pertama rigor ilmiah itu terjadi dari longitudinal dengan pertambahan eksperimen dan pertambahan sampel besar. Lalu practical constraints atau biaya dan waktu. Peneliti akan mengorbankan yang pertama adanya kontrol eksperimen, yang kedua kedalaman waktu pengamatan, dan yang ketiga generalisasi hasil. Nah, lalu di sini ada dampak terhadap rigornya. Perubahan ini akan menurunkan yang pertama internal validity atau karena tidak ada kontrol eksperimennya. Lalu yang kedua kemampuan membuktikan sebab akibat. Lalu yang ketiga external validity. Itu dikarenakan sampel lebih kecil dan terbatas. Namun penelitian ini akan menjadi yang pertama lebih cepat dilakukan, yang kedua lebih hemat biaya, dan ketiga lebih praktis. Lalu dengan pertanyaan tadi, apakah masih casual study? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya, dikarenakan yang pertama tidak ada manipulasi variabel independen, lalu yang kedua tidak ada kelompok kontrol, yang ketiga tidak ada data dikumpulkan pada satu waktu, maka penelitian lebih tepat disebut sebagai correlational study, bukan casual study. Agar tetap kredibel, para peneliti harus menjelaskan secara transparan dengan yang pertama poin-poinnya alasan perubahan desain, yang kedua keterbatasan penelitian, yang ketiga dampak terhadap generalisasi hasilnya, lalu yang terakhir saran penelitian lanjutan dengan desain lebih kuat. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga integritas ilmiah. Boleh di next. Lalu di sini kesimpulan materinya. Kesimpulan materi dari yang tadi saya presentasikan adalah yang pertama, desain penelitian sering melibatkan trade-off antara rigor dan practicality. Yang kedua, keterbatasan waktu dan biaya akan menyebabkan kompromi. Yang ketiga, kompromi harus dilakukan secara sadar. Yang keempat, transparansi dalam menjelaskan desain sangatlah penting bagi peneliti. Lalu yang kelima, penelitian manajemen sering menggunakan mixed methods dan tidak sepenuhnya eksperimental. Boleh di next. Di sini saya akan memberikan kesimpulan besar pada materi presentasi chapter 6. Boleh di next. Oke. Baik, bab 6 ini menegaskan bahwa desain penelitian atau research design merupakan inti strategis dalam keseluruhan proses penelitian. Setelah masalah dirumuskan, teori dikembangkan, dan hipotesis disusun. Tahap berikutnya yang sangat menentukan keberhasilan penelitian adalah bagaimana penelitian tersebut dirancang dan dilaksanakan secara sistematis. Research design berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru penelitian. Ia menjembatani antara pertanyaan penelitian dengan proses pengumpulan serta analisis data. Tanpa desain yang jelas dan terstruktur, penelitian beresiko menghasilkan data yang tidak relevan, kesimpulan yang bias, serta rekomendasi yang tidak akurat bagi organisasi. Selanjutnya.
Bab ini menjelaskan bahwa desain penelitian bukan hanya soal memilih metode, tetapi tentang menyusun strategi yang selaras dengan tujuan penelitian. Peneliti harus mempertimbangkan beberapa elemen utama, yaitu dengan yang pertama ada research strategi. Research strategi itu strategi penelitian yang digunakan dengan cara survei, bereksperimen, case study, etnografi, grounded theory, dan action research. Setiap strategi memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan yang berbeda. Pemilihan strategi harus sesuai dengan jenis pertanyaan penelitian dan tujuan analisisnya. Lalu yang kedua ada extent of researchers interference. Sejauh mana peneliti melakukan intervensi terhadap situasi penelitian. Penelitian dengan intervensi minimal lebih mencerminkan kondisi alami, tetapi kurang kuat dalam membuktikan hubungan sebab akibat. Sebaliknya, penelitian dengan intervensi tinggi memberikan kontrol yang lebih kuat terhadap variabel, namun dapat mengurangi realisme situasinya. Boleh next? Boleh di next, Tang? Lalu ada studi setting. Apakah penelitian dilakukan dalam kondisi alami atau non-contrived setting? Atau dalam lingkungan yang dikontrol contrived setting, terdapat trade-off antara kontrol dan realismenya. Penelitian laboratorium meningkatkan validitas internal, sementara penelitian lapangan meningkatkan validitas eksternal. Lalu ada unit of analysis. Siapa atau apa yang dianalisis dalam penelitian? Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, organisasi, industri, atau bahkan negara. Penentuan unit analisis harus konsisten dengan research question agar tidak terjadi kesalahan generalisasi atau ecological fallacy, atau yang biasa disebut dengan objek-objek yang akan diteliti. Lalu ada time horizon. Apakah penelitian bersifat cross-seksional atau sekali waktu atau longitudinal? Jangka waktu tertentu. Penelitian longitudinal memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan dan dinamika, namun membutuhkan waktu dan biaya yang sangat lebih besar. Boleh next? Keseluruhan elemen ini saling berkaitan dan membentuk struktur penelitian yang utuh. Keputusan dalam setiap elemen akan mempengaruhi validitas, reliabilitas, serta kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, desain penelitian bukanlah keputusan yang bersifat teknis semata, melainkan keputusan metodologis yang strategis. Bab ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kontrol dan naturalitas, antara efisiensi dan kedalaman analisis, serta antara kebutuhan praktis dan ketelitian ilmiah. Peneliti harus mampu memahami konsekuensi dari setiap pilihan desain dan menyesuaikan dengan konteks penelitian. Boleh next? Secara keseluruhan, bab 6 ini mengajarkan bahwa penelitian yang baik tidak terjadi secara kebutuhan. Penelitian yang berkualitas lahir dari perencanaan yang matang, desain yang sistematis, serta pemilihan strategi yang tepat. Desain penelitian menjadi fondasi yang memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, relevan, dan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan memahami elemen-elemen research design, mahasiswa dan praktisi bisnis tidak hanya mampu melakukan penelitian secara ilmiah, tetapi juga mampu menghasilkan temuan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Boleh selanjutnya? Baik, dari sekian untuk presentasi chapter 6 dari kelompok 3. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Baik, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.